penyampaian materi legal logic ya. Nah, di sini pendekatan dilakukan dengan contoh-contoh konkret sebagai pembanding dan bahan diskusi terkait dengan realitas hukum. Ya, penyampaiannya lebih dalam tatanan praksis. Itu kita bicara ada teori dan praktik yang hidup pada saat bersamaan ya. Jadi dalam tatanan in motion. Oke. Kalau tadi kita sudah bermain di awal gitu ya, dengan ada kumpulan soal tersebut. Nah, saya justru punya pertanyaan gitu kan ya. Pertanyaan sederhana. Ini ada orang dia punya pistol. Ya. Dia tembak orang sampai mati. Salah nggak? Ya, nih. Logikanya sudah pasti salah atau enggak? Gitu kan? Belum tentu. Belum tentu. Itu logika sosial. Camkan itu adalah logika sosial. Ya, kenapa? Logika sosial itu ya, itu kalau saya boleh mencoba untuk menafsirkan ya, diizinkan untuk menafsirkan itu, logika sosial itu lebih abstrak. Ya. Logika sosial itu lebih abstrak. Kenapa dikatakan lebih abstrak? Ini kita tidak bisa menghitung secara matematis. Ya, 1 tambah 1 itu pasti 2. Akhirnya apa? Kalau misalnya dibilang yang hafalan itu ilmu hukum atau ilmu matematika. Ini 2 tambah 2 sama dengan 4. Gitu ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Saya udah nggak pakai menghitung lagi, tapi ingatan saya itu sudah menghafal bahwa angka-angka itu akan kemanapun saya berdiri, apakah di Amerika, apakah di Yunani, apakah di Jawa, apakah di Papua, apakah di Australia, itu pasti figurnya akan sama. Tapi pada saat kita bicara gitu kan ya, ada seseorang dia bercerai. Oke, dia bercerai. Pada saat bercerai gitu kan ya, kita diminta untuk menjadi lawyernya. Oke? Timbul ada pertanyaan, kalau misalnya yang bercerai itu usia perkawinan 3 tahun dengan yang 30 tahun, kira-kira sama nggak kasusnya? Beda kan? Antara yang 3 tahun, yang 30 tahun tidak punya anak dengan 30 tahun yang punya anak, sama nggak? Akan beda lagi. Antara yang 30 tahun punya harta yang berlimpah dengan 30 tahun yang pas-pasan, itu beda lagi. Ya, sama halnya pada saat kita bicara gitu kan ya. Tadi kalau misalnya orang menggunakan pistol dan membunuh orang sampai mati, gitu nanti kira-kira gimana? Apakah pasti salah? Jawabannya tergantung. Karena Pak, sebetulnya ada variabel lain yang harus dikupas. Yang punya pistol itu siapa sih? Yang punya pistol itu cuma 2, ya ini yang satu aparat, yang satu bisa jadi keparat, gitu. Artinya apa? Sekarang kalau misalnya saya katakan ya, ada aparat punya pistol, dia tembak orang sampai mati, salah nggak? Salah nggak? Belum tentu. Belum tentu, Pak. Tentu salah. Substansi permasalahannya, Pak. Kenapa dia menembak? Itu dia. Jadi Ya, artinya tugas kita harus teksnya, Pak. pahami dulu tanda dan penandanya. Kenapa sampai seperti itu? Betul, Pak. Dan akhirnya apa? Di situ kita bisa mengatakan, nanti dulu, belum tentu. Karena apa? Kita belum sampai di ujung logikanya, kan? Kita belum bisa mengambil suatu kesimpulan. Saya katakan apa? Pada saat kita periksa, gitu kan, kita tahu bahwa peluru itu ada peluru hampa, peluru karet, dan peluru tajam. Gitu ya. Dia menggunakan peluru hampa, gitu ya. Apa bisa bikin mati orang? Tetap bisa. Kita tidak boleh abai. Kita tidak boleh abaikan hal tersebut. Karena apa? Kawan saya waktu itu aktivis, ya ini ditahan. Pada saat ditahan, kemudian apa? Dikeluarkan dari selnya, kemudian dia duduk gitu, tiba-tiba ada aparat yang di depan dia keluarkan ada pistol dari laci, taruh di meja dia, gitu kan? Kemudian kawan saya mengatakan begini, Pak, Bapak ngapain taruh ada pistol di meja, Pak? Gini ya Pak ya, pistol itu fungsinya cuma 2. Satu untuk menghilangkan nyawa orang, atau satu lagi untuk menakut-nakuti. Saya sudah ada kan 3 menit jam di sini dan saya masih hidup, Pak. Artinya apa? Fungsi yang pertama itu nggak sampai ke saya. Kalau misalnya Bapak mau takut-takutin saya gitu, nggak percuma, Pak. Taruh lagi dalam laci, Pak. Gitu ya. Jadi artinya Pak, dalam keadaan tidak diacungkan gitu kan ya, tidak ditodongkan ke kita saja, itu sebetulnya sudah memberikan ada suatu unsur intimidasi gitu ya.
Nah sekarang kalau misalnya pelurunya peluru tajam, gitu kan ya. Kemudian apa yang terjadi, gitu kan ya? Aparatnya tugas, tembak orang sampai mati, salah nggak? Tidak. Tidak ya. Oke, nggak taunya tugasnya tugas belajar, ngambil S2. Salah. Kita harus tahu dulu, kita harus spesifikkan lagi gitu. Sebetulnya tugasnya tugas apa dulu gitu. Tugas belajar gitu kok tiba-tiba apa namanya nggak suka sama staf dari sekretariat guru. Gitu nih, nggak bisa gitu. Nah, akhirnya gitu, boleh saya katakan begini. Ya. Pada saat kita sudah mengetahui semua komponen yang ada, ya, semua unsur-unsur yang apa namanya terkait dengan kasus tersebut, variabel itu sudah ada gitu ya. Maka berikutnya apa? Yang kita lakukan adalah untuk mencari hukumnya. Ya, untuk mencari hukumnya. Pak Habibie pada satu kali almarhum pada satu kali tatap muka pernah menyatakan begini. Hukum itu harusnya life save dan save life. Kenapa dikatakan begitu? Ya. Karena menurut alam pikiran beliau sebagai seorang teknokrat pada saat bicara life save gitu ya. Beliau mengibaratkan begini, kursi itu sebetulnya akan ideal manakala dia memiliki ada 4 kaki untuk menopang. Kemudian kalau misalnya kursi itu dibikin ada 8 kaki bagaimana? Itu dalam benak kita pasti akan jauh lebih safe. Itu disebut dengan life safe. Ya. Tapi pada saat bicara save life gitu ya, beliau mengatakan begini. Jangan sampai nanti akhirnya apa? Pada saat diketok palu dan menjatuhi hukuman mati, gitu kan ya. Ternyata 6 tahun kemudian diketahui bahwa yang melakukan kejahatan itu bukan orang yang dipidana mati. Karena apa? Tadi logika kita tuh abstrak. Ya, logika sosial itu begitu abstrak. Ya. Itu yang mengakibatkan bahwa apa namanya? Selain kita mengetahui ada teorinya, kita tahu dogmanya, kita tahu kapan bekerjanya, gitu ya. Tapi juga kita harus mengetahui bahwa oke, undang-undang mana yang mau kita pergunakan. Ya. Boleh izin untuk dilanjutkan untuk halaman berikutnya. Oleh karena itu Pak King Ari, George. izin bertanya. Baik, silakan. Maaf Pak, memutus. Berarti Pak kalau dalam konteks seperti kasus hukum kesehatan, Ya. Berarti tidak bisa pemecahan masalahnya atau penegakan hukumnya dengan menggunakan logika ilmu hukum yang sifatnya dogmatis ya Pak ya berarti? Berarti harus menggunakan teori hukum ya berarti ya? Begini, kita tetap bisa. Karena apa? Pada saat kita bicara mengenai ada satu permasalahan hukum, maka kita akan dihadapkan bukan dengan teori hukum, tetapi kita akan dihadapkan dengan disiplin ilmu hukum itu sendiri. Artinya apa? Kita mengatakan bahwa sesuatu itu adalah suatu kejahatan. Kenapa kita tahu bahwa itu suatu kejahatan? Karena kejahatan itu diatur di dalam misalnya kitab undang-undang hukum pidana. Misalnya ada tipu gelap, gitu kan, ada pembunuhan, ada penganiayaan, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kategori perbuatan itu sebagai suatu perbuatan pidana. Dan manakala misalnya katakan apa, seseorang itu diketahui atau diduga melakukan satu pelanggaran ataupun kejahatan, ya, yang telah apa namanya dilakukan dia secara sadar ataupun tidak sadar, ya, melanggar ketentuan dari pasal itu kan artinya apa? Kita akan menghadapkan dia dengan ketentuan dari hukum positif. Itu kita bicara ilmu hukum. Tetapi pada saat kita bicara ada teori hukum, gitu ya, maka kita akan mencoba untuk melihat, oke, ini apa namanya siapa nih, gitu kan ya, ahli-ahli yang sebetulnya itu katakan beranggapan bahwa apa namanya yang dilakukan itu adalah salah, yang dilakukan itu adalah benar. Begini Pak, ada satu kasus. Ini sebetulnya menarik nih. Saya buka saja di sini. Ya, kita pernah dengar ada istilah stem cell ya Pak, Bu. Ya rekan-rekan pernah. Oke. Kalau stem cell itu sebetulnya apa sih? Stem cell itu kan adalah jaringan hidup.
Oke. Stem cell itu adalah jaringan hidup. Yang artinya apa? Jaringan hidup itu dia itu akan hidup less than 22 times 24 hours. Jaringan embrionik yang bisa berkembang menjadi organ lain, Pak. Stem cell Betul. itu. Betul. Nah, tapi artinya apa? Dia kan ada ininya kan, ada umurnya kan. Dia ada umurnya. Kalau misalnya kita mau mempertahankan jaringan itu harus hidup. Ya kan ya? Karena begini. Stem cell ini kan juga menarik ya, satu sisi kalau misalnya ini bisa menyembuhkan kanker, kenapa? Dia menumbuhkan jaringan. Tapi pertanyaannya pada saat dia menyehatkan, menumbuhkan jaringan yang rusak itu kan pada saat yang bersama apakah dia juga menumbuhkan jaringan kansernya? Itu sebetulnya itu adalah bidang terapan yang ada di bidang lain yang juga harus kita gali, kita pelajari. Once katakan bahwa saya mengklaim diri saya adalah ahli di bidang hukum kesehatan. Lantas bagaimana tuh kalau misalnya dikatakan, oh ini saya ada jual stem cell dalam bentuk kapsul. Itu pertanyaan itu apakah stem cell apa itu obat? Betul kan? Ya, nah, tapi sekarang masyarakat juga nggak ada klaim, ya silakan aja. Ya. Nah, apa namanya kembali lagi, ya. Lawyers do not know so much more law than other people, but they know better where to find it. Jadi, lawyers do not know anything about the law, but they know where to find it. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya, tadi kalau misalnya disebutkan, wah dia udah ini nih punya utang nih 10 juta nih, gitu kan ya, nggak balik-balik ini udah sekitar 8 bulan nih, oh dia one prestasi, otomatis kita bilang one prestasi. Gitu kan ya, apa iya misalnya kata begini, aduh bos, saya ini apa namanya digugat cerai nih sama istri nih, gitu kan ya. Oh apa kasusnya, gitu kan ya. Begini, apa namanya, ya habis gue suka judi sih, uangnya suka gue habisin, gue foya-foya gitu kan ya. Ke di sekolah kemana udah tuh beli apa games, konsol dan sebagainya gitu kan ya. Oh, pokoknya habisnya buat gitu-gitu deh, gitu kan ya. Sampai gue lupa kalau gue punya istri gitu ya, sampai kasih makan juga lupa gitu. Dicerai deh gue, gitu ya. Anaknya masih lucu lagi nih, 2 bulan, udah masih merah, aku saya semangat nih, gitu ya. Lawyernya bilang begini, oh gampang bos. 2014 ada undang-undang baru tuh. Undang-undang apa? Undang-undang hak cipta. Karena apa? Dia mau klaim anaknya. Bisa nggak kita klaim anaknya dengan menggunakan hak cipta? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya apa? Kita udah tahu bahwa pada saat dibilang, oh ibunya mau mengambil hak asuh anaknya karena dia masih usianya di bawah umur gitu. Ini otomatis by law itu apa? Akan ikut kepada ibunya. Ya, ada lagi misalnya apa? Nanti contohnya di belakang ada, saya akan sampaikan. Ya, sehingga di sini artinya apa? Tanpa disadari Bapak Ibu, ya rekan-rekan semua, yang saya hormati di siang hari ini, bahwa kita sebetulnya sudah dibentuk sedemikian rupa bahwa pada saat kita menghadapi satu masalah tertentu, kemudian apa? Logika kita itu sudah tahu, oh bahwa ini arah penyelesaiannya seperti ini, oh ini masuknya pidana, oh ini masuknya perdata, oh ini masuknya tata usaha negara, kita sudah terbentuk alam pikiran kita itu seperti itu. Gitu kan ya. Bahkan kalau subjek hukum ada berapa? Tiba-tiba orang mengatakan 2, gitu kan. Apa itu? Pribadi manusia dan satu lagi badan hukum. Tiba-tiba tuh katakan demikian. Tapi kalau misalnya saya tanya, betul itu cuma 2, apa nggak lebih? Kan harus saya tanya balik lagi. Bang, tanya dong bang. Abang mau tanya itu untuk apa? Untuk subjek hukum di bidang hukum apa? Gitu ya. Kalau misalnya di bidang hukum internasional, beda lagi, nggak cuma 2, ada lagi. That how our logic works when we are dealing with law. Halo Pak Ari, boleh tanya? Ya, silakan. Ya ini menarik tadi Bapak sampaikan soal logika sosial. Saya ingin kembali ke kasus yang pernah heboh itu pembunuhan Jessica. Kalau kita melihat kan putusan hakim, kalau secara dogma itu kan susah terbukti karena unsur-unsur pidana menurut para ahli saling berdebat, nggak ada tindakan Jessica secara langsung meletakkan racun dan segala macam. Tetapi dalam legal reasoningnya pertimbangan hakim menguraikan tentang fakta sosial. Itu menurut Bapak gimana? Baik. Ini sebetulnya Pak, ini kompleks masalahnya Pak. Ya.
Saya nggak tahu ya, saya etis apa tidak untuk menyampaikan hal ini, tapi memang waktu itu saya sempat menggali mengenai kasus ini dan didiskusikan, ternyata ada satu fakta yang mencengangkan dan memang agak sulit. Kenapa? Di satu sisi masyarakat Indonesia masih belum bisa menerima. Gitu ya. Satu sisi masyarakat Indonesia belum bisa menerima, tapi di sisi lain saya boleh katakan begini. Ini juga yang ngajarin, yang kasih insight ke saya itu juga dari ini juga. Saya waktu itu kerja di kantor Bastaman and Partners, ya. Kang Iip itu mengatakan kepada saya, Dit, ini ya, kamu harus ingat ya, keadilan sejati itu cuma punya Tuhan. Ya, keadilan sejati itu cuma punya Tuhan. Tapi, gitu ya, kalau misalnya di pengadilan itu apa? Ya itu adalah istilahnya keadilan yang semestinya. Tidak bisa maksimal sama seperti halnya keadilan yang diciptakan oleh Tuhan. Itu ya. Keadilan yang sewajarnya. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena memang usaha manusia itu di ruang pengadilan itu adalah mencoba untuk mendekatkan ya semaksimal mungkin dengan apa yang sejatinya itu adil. Ya. Yang apa sejatinya itu adil. Tapi kalau misalnya saya tanya ya kepada kita semua gitu ya, bahkan kepada diri saya gitu, apakah ada orang yang katakan membunuh dia mengaku saya membunuh, saya mencuri, saya merampok, gitu, saya korupsi. Kenapa harus buktikan di hadapan pengadilan dulu? Itu kan artinya kok saya nggak terima, kok saya dikasih. Nah itu logikanya udah beda lagi. Gitu. Saya cuma menjalankan perintah kok, saya nggak ini kok, saya cuma mengelola ini, ya harusnya yang korupsi bukan saya dong. Kan beda lagi urusan. Jadi inilah yang kesulitannya adalah apa? Lawyer ya sebagai juris itu adalah tantangan terbesar bagi kita ya. Kita itu bukan pelaku gitu ya. Kita itu bukan orang-orang yang mengalami peristiwa hukum itu. Tetapi kita diminta untuk memitigasi permasalahan tersebut dengan menggunakan keahlian kita. Ya. Seandainya kita ada di pihak debitur, alam pikiran legal kita itu akan otomatis ya kan ya, tertarik ya kan, untuk alam pikiran ala debitur. Somehow kalau misalnya kita tiba-tiba gitu kan mewakili dari pihak kreditur, tiba-tiba alam pikiran kita itu langsung switch, berubah menjadi alam pikiran kreditur. Seperti itu. Ya kan? Praduga tidak bersalah. Ya, itu sebetulnya sesuatu hal yang cukup menarik gitu ya. Saya katakan itu karena bukan apa-apa ya. Kajian ini saya cukup tertarik dengan ada pertanyaan dari Mas Yuda nih ya. Logika hukum dan logika sosial ya. Kalau kita udah tahu bahwa hukum itu sudah abstrak. Ya karena hukum itu sudah abstrak. Ya. Ya, kita ada berkecimpung di sana. Cuma kita lupa bahwa yang kita dealing itu dengan adanya permasalahan sosial. Ya. Ya. Kita udah tahu bahwa hukum itu abstrak ya. Saya tidak mengatakan bahwa logika hukum tidak abstrak, tapi karena kita tahu gitu, kita tahu mengabstraksikannya itu gitu kan ya. Bahkan apa? Terhadap satu kasus gitu kan ya, Mas Yuda. Seorang juris itu bisa mengatakan saya akan membela klien saya dengan menggunakan pasal ini, undang-undang ini. Wah, sampai di situ tidak. Diabstraksi lagi, saya akan membela klien saya dengan menggunakan pasal ini, junto pasal itu, undang-undang ini. Wah, sampai di situ tidak. Saya akan membela klien saya menggunakan pasal ini, undang-undang ini, junto pasal itu, undang-undang itu.
kuasa majelis. Tidak, saya akan bela ada sesuai dengan PP-nya, jurisprudensinya, doktrin dari siapa, pendapat saksi ahli dari siapa, gitu kan ya. Itu pada saat kita bicara mengenai masalah logika hukum, tetapi pada saat kita bicara sosial gitu kan ya, permasalahannya itu kita mencoba untuk mengabstraksi nih, karena orang itu tidak akan mengatakan begini Bapak Ibu ya. Akan datang kepada kita seseorang dengan mengatakan, Pak, tolong Pak, saya dibantu Pak, kami ini ada masalah terkait kepilitan. Saya boleh cerita sedikit ya, bahwa perkawinan saya ini dengan istri saya itu sudah dilangsungkan menurut Undang-Undang 1 tahun 74 sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2-nya, di mana dilangsungkan ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan telah dicatatkan. Bapak Ibu, cuma memang permasalahannya apa? Di dalam ketentuan BW itu diatur yang namanya prenuptial agreement itu harus dilakukan sebelum dilakukan perkawinan di hadapan notaris. Ya, kami tidak melakukan itu. Cuma permasalahannya, gitu ya, tiba-tiba pas sudah melakukan perkawinan, suami saya itu mendirikan sebuah perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang 40 2007, sudah mengikuti dengan ketentuan KBLI-nya dan INB-nya sudah diperoleh semuanya sehingga bisa melakukan bisnis itu dengan baik. Tetapi yang tidak diperkirakan adalah apa? Jadi satu force major event di mana katakan apa? Perusahaan kami tidak bisa berjalan karena ada pandemi seperti ini. Tiba-tiba apa? Perusahaan kami akan dipilotkan, Bapak. Tolong dong, Pak. Karena bukan apa-apa. Kami tiba-tiba pada saat menyadari, oh iya ya, kami tidak memiliki ada prenuptial agreement, maka semua harta kami dianggap sebagai satu kesatuan. Meskipun dalam hukum Islam itu tidak ada percampuran harta, tetapi saya khawatir Bapak. Cuma alhamdulillah kenapa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang boleh membuat ada prenuptial agreement sesudah dilangsungkannya perkawinan. Pak, Bu, rekan-rekan, saya tanya, apakah nanti orang memiliki permasalahan hukum akan hadir kepada Bapak dan Ibu bercerita seperti itu? Tidak. Kalau dia bisa bercerita seperti itu dan bertugas dengan lancar, tugas kita tidak ada maknanya. Dia bisa menjawab permasalahannya sendiri. Ya. Analogi boleh, Pak. Ya, analogi boleh. Ya, karena apa? Itu kan penafsiran. Ya. Penafsiran. Sekarang saya tanya gitu ya. Kapal itu benda bergerak apa benda tidak bergerak? Tidak bergerak, Pak. Tidak bergerak. Kita tahu benda bergerak atau tidak bergerak itu dari mana? Ditetapkan oleh undang-undang kan? Undang-undangnya ada nggak menyebutkan bahwa kapal itu benda tidak bergerak? Oh, ada hipotek. Adanya hipotek. Itu diaturnya di mana? Lupa, Pak. Oke, jadi begini Pak, Bu, ya. Di BW itu ada yang namanya perahu-perahu. Perahu-perahu itu dianggap sebagai benda bergerak. Tetapi permasalahannya gitu ya, ternyata apa? Di dalam Undang-Undang Pelayaran itu sampai saat ini tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa kapal itu adalah benda tidak bergerak. Silakan kita bongkar pasal di dalam Undang-Undang Pelayaran. Tidak ada. Tergantung ukurannya ya Pak? Tidak. Tetapi rupanya apa? Di dalam ketentuan pasal tersebut, ya di dalam ketentuan Undang-Undang Pelayaran disebutkan bahwa kapal dengan gross akte itu akan dijaminkan dalam bentuk lembaga hipotek. Itu jadi ada analogi, ada penafsiran. Artinya apa? Pembuat undang-undang memang dia tidak menyatakan bahwa kapal itu dengan berat tertentu dengan gross akte itu adalah benda tidak bergerak. Tetapi lembaga jaminan yang bisa dibebankan itu adalah hipotek. Secara tidak langsung itu disebut bahwa kapal itu adalah benda tidak bergerak. Sekarang kalau misalnya kayak begitu, saya berikan lagi nih Pak Rey. Saya berhadapan langsung dengan Bapak Petrus Golose pada saat itu. Ya, Petrus Golose waktu itu kan dia cybercrime ya, pada awal-awal sebelum ada undang-undang ITE. Hacker tuh kasus tuh, dikenakan ada phishing, hacker dan lain sebagainya. Kita nggak punya undang-undang pidana yang terkait dengan masalah itu. Iya loh, semua pakar hukum pidana mencoba untuk mencari tahu bagaimana supaya bisa menjerat penjahat ini, ya kan ya? Kita bisa pidanakan. Pakai pasalnya apa? Pasal pidananya apa? Masuk ke pekarangan orang lain tanpa izin. Apakah itu bukan analogi?
Silakan tanyakan langsung kepada Pak Petrus Golose kenapa beliau menggunakan itu. Jadi hati-hati ya. Kita justru as a lawyer gitu ini kita diminta untuk bisa berimajinasi. Jangan membatasi buku kita, bacaan kita tuh jangan kita batasi. Cara berpikir kita tuh jangan kita batasi. Ya, jangan nanti kita selalu menggunakan pasal 1 jagat 1365 1320 jangan. Jangan. Ya. Oke. Apakah filsafat dan teori hukum masih bersifat abstrak? Oke. Kalau filsafat itu dia masih abstrak, kenapa? Dia ada konsep yang sifatnya masih metafisis. Ya, tetapi kalau kita bicara teori hukum di satu sisi, gitu ya, kita sudah bicara mengenai ada konsep. Yang tadi ya konsepsi, ini ada konsep. Jadi konsep demokrasi itu, ya, kalau saya katakan teori hukum ya, demokrasi itu sebetulnya ada, kita mengenal. Ya. Tapi kemudian apa? Secara universal kita tahu bahwa ada teori mengenai apa itu demokrasi. Sejarahnya pun ada. Tetapi pertanyaannya, pembahasan mengenai teori demokrasi apakah stop sampai di situ? Tidak. Karena demokrasi di Indonesia beda dengan demokrasi di Amerika dan demokrasi. Itu kan? Nah, ini menarik nih makanya ya. Nah, tetapi ya, kalau misalnya kita bicara mengenai masalah definisi, ya, begini Pak, Bu, ya, rekan-rekan, definisi itu kadang diperlukan untuk membatasi supaya pikiran kita itu tidak terlalu luas, definite, pasti. Ya, itu membatasi. Jadi kalau misalnya katakan kita sepakati dulu deh, gitu nih. Yang dimaksud dengan apa namanya jam tangan dalam jam itu di dalam kasus ini apa sih, gitu nih. Kita harus bukan berarti ini ya apa namanya itu ya makanya disebutkan ada metode induksi dan metode deduksi. Ya kan ya? Kalau induksi itu kan berarti mencoba untuk mengerucutkan suatu permasalahan hingga sampai ke ujungnya kita bisa mengetahui sebetulnya intinya apa sih. Gitu kan ya? Nah, apa namanya? Sama halnya tadi, kapal itu sebetulnya benar bergerak, benar tidak bergerak. Kita mencoba untuk mencari ke dalam itu sebetulnya aturannya di BW seperti apa sih, atau di Undang-Undang Pelayaran seperti apa sih. Kita mencoba mencari ke dalam. Tetapi kalau misalnya apa namanya yang satu itu berpikir secara mikro, yang satu berpikir secara makro, ya. Nah, apa namanya? Saya tidak akan mendebat terkait dengan masalah kesadaran itu bukan sebagai sesuatu yang abstrak, gitu kan ya. Kalau misalnya kesadaran itu bukan sebagai sesuatu hal yang abstrak, gitu kan ya, Heidegger tidak akan mengatakan, ya kan ya, tidak akan membuat buku mengenai truth and being, ya. Pertanyaannya gitu kan, kenapa kok kita ada? Mengapa kita ada? Gitu kan ya. Saya belajar dari Naruto loh. Oh, benar, saya belajar. Jadi apa namanya? Aduh, saya lupa tuh namanya. Ada satu sequence gitu kan ya. Ini menarik, ternyata sebetulnya komik-komik Jepang itu sebetulnya ada pesan-pesan yang apa namanya sifatnya simbolik yang sebetulnya ditanamkan kepada anak-anak muda gitu ya. Aduh, saya lupa tuh namanya. Jadi itu ada satu musuhnya. Ini mungkin kalau ada yang ingat nih, saya tolong kasih tahu, yang dia tuh bisa tulangnya itu bisa keluar pedang gitu ya, bisa jadi cambuk, bisa apa tuh. Anak buahnya Orochimaru gitu ya. Dia karakternya nggak populer gitu ya. Tapi pada saat dia berantem sama Rock Lee dan kemudian sama si siapa dia apa namanya Kimimaro, Pak. Kimimaro, betul ya. Kimimaro dia kan apa namanya kalahnya kan sama Rock Lee, kemudian satu lagi siapa, sama Gara kan, ini kan ya, sama Gara. Nah, di situ saya justru apa namanya mendapati si Masashi Kishimoto itu dia menuliskan sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya gitu. Kimimaro pada saat dia kasih last blow,
gitu ya. Dia cuma bilang begini, setiap manusia itu punya tujuan hidup, tapi tidak satupun manusia itu yang mengetahui tujuan hidupnya apa. Gitu ya. Tapi pada saat seseorang sudah mencapai apa esensi tujuan dia hidup di dunia, maka tidak ada alasan dia untuk hidup di dunia. Maka otomatis dia akan hilang dari dunia. Jadi itu menarik buat saya. Akhirnya apa? Saya coba analogikan gitu kan ya dalam konstruksi hukum. Berarti kalau misalnya katakan ada seseorang gitu ya, ini yang ada di dalam kandungan, gitu ya. Kemudian ya kan ya, kalau misalnya kita perhatiin rumusan di dalam BW itu menyebutkan begini, kapan seseorang itu menjadi subjek hukum? Ya. Seseorang itu menjadi subjek hukum pada saat dia dilahirkan hidup. Yang kedua apa? Pada saat kita ada kepentingan yang menghendaki tetapi dia masih ada di dalam kandungan. Yang menarik gitu kan bagi saya, kenapa kok dia mengatakan dilahirkan hidup gitu ya? Karena ada kemungkinan bahwa janin tersebut, jabang bayi itu pada saat dilahirkan gitu kan ya, dia itu umurnya cuma 5 menit. Selama 5 menit itu maka dia itu ya kan ya, dia sebagai subjek hukum, tapi selepas dari itu dia tidak sebagai subjek. Logika hukum lagi, dulu ada kejadian kapal Silk Air meledak di atas Sungai Musi itu. Ya kan ya? Ini orang hukum lagi nih. Gitu kan, BW lagi. Makanya kalau saya pikirnya orang-orang ini dia bisa berimajinasi sebegitu dahsyat gitu kan ya. Kalau misalnya kita lihat sejarah itu kejadian sekitar tahun 98, kapal itu meledak di udara. Ya, di atas Sungai Musi. Ternyata di situ ada keluarga, ya, ada kakek, nenek, paman gitu ya, orang tua, ibu, cucu, waktu berangkat pakai satu pesawat yang sama. Kantor kami diminta untuk mengurus mengenai apa kewarisannya. Ya kan ya? Sistemnya saling tutup. Tiba-tiba pada saat yang meledak di udara, kakeknya meninggal, tapi neneknya selamat gitu ya. Kemudian bapaknya ada, ibunya meninggal, ya nih, anaknya ada 2 meninggal, itu cucunya masih ada. Tapi pas kira sampai di rumah sakit, tiba-tiba neneknya meninggal, ini meninggal. Nah, itu kan masa kita hitung satu-satu gitu kan. Susah kan? Akhirnya apa? Hukum perdata mengatakan begini, apabila terjadi peristiwa seperti itu, maka semua orang yang meninggal itu dianggap meninggal pada saat yang bersamaan. Langsung hitung bagian akhir. Contoh lain ya, misalnya kita bicara deh paling sederhana. Kedudukan kitab undang-undang hukum perdata. Ya. Undang-undang hukum KUHP itu sebetulnya undang-undang bukan sih? Kita kan pakai 1320, 1365, 1331 ya kan. 1333 lah, kemudian ada 1338, ya, kita sebut pasal 508, sebutlah pasal lain lagi kan ya. Selalu kita pakai BW, tapi pertanyaannya itu undang-undang bukan. Hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum yang hidup, tapi artinya apa? Itu undang-undang bukan. Tidak pernah ada pernyataan hukum yang mengatakan bahwa itu undang-undang. Untuk kodifikasi. Kodifikasi hukum. Ya, memang itu kodifikasi, betul. Tapi kan pertanyaannya kita, apa sih yang sebetulnya kita bicara undang-undang di Indonesia? It is supposed to be passed before the parliamentary, betul nggak? Ini lewat sama DPR kita nggak? Ya. Tidak, Pak. Tidak. Jadi undang-undang bukan? Kalau saya sih mikirnya soal living law, Pak. Dan justru itu. Ya, jadi di sini gitu kan ya, kita boleh lihat ada beberapa pertimbangan. Karena apa? BW itu basic itu dia tunduk pada ketentuan 131 WS. Ini tipikal lah Belanda gitu kan ya. Beda dengan Inggris. Kalau mau Inggris pada saat dia menjajah gitu kan ya, sampai sekarang disejahterakan. Bahkan apa? Untuk dibilang living law-nya itu ya, artinya hukum negara mereka bahkan bisa hidup di bekas negara jajahan mereka. Tetapi pada saat kita bicara kitab undang-undang hukum perdata 1131 itu diskriminatif loh. Ya kan ya? Dia cuma bilang apa namanya, untuk urusan internal ya kan ya, pakai hukum kalian masing-masing. Tapi kalau misalnya katakan terkait ada sesuatu yang berurusan dengan bisnis saya, dagang rempah ini gitu kan ya, pakai hukum saya. Pakai hukum saya. Gitu kan. Tapi untuk yang lain, hukum keluarga, hukum waris gitu, ini ada perkawinan gitu ya, ada terkait dengan masalah
tradisi dan lain sebagainya, itu udah urus masing-masing lah, tidak berlaku. Gitu. 131 US. Boleh tolong dilanjut gitu. Ini timbul ada perdebatan. Ya, timbul ada perdebatan. Kedudukan gimana sih? Dr. Saharjo mengatakan bahwa kitab undang-undang hukum perdata itu sebetulnya bukan white book tapi red book, ya. Jadi diturunkan, ya. Marwahnya itu diturunkan menjadi sekedar buku hukum, ya. Menjadi dari undang-undang menjadi hukum kebiasaan. Ya. Boleh dilanjut? Ini suara saya bisa kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Bisa Pak dengan jelas. Baik, karena bukan apa-apa, ini tiba-tiba muncul notifikasi di saya, internet saya nggak stabil. Kemudian, ya, Profesor Dr. Mahadi mengatakan bahwa ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata dianggap lepas dari kodifikasi, sehingga pasalnya berdiri sendiri-sendiri. Ya, beliau tidak sependapat dengan pendapat dari Pak Saharjo yang sebelumnya menurunkan kedudukan kitab undang-undang menjadi hukum kebiasaan. Ya, terpengaruh oleh pendapat Dr. Saharjo, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, ya, yang mencabut beberapa ketentuan undang-undang hukum perdata. Next. Nah, ini nih ada suhu kita nih yang bukunya itu selalu dipakai, Prof. Subekti. Ya, berpendapat bahwa kitab undang-undang hukum perdata sama dengan undang-undang. Ya, undang-undang yang bagaimana? Undang-undang dibuat pada masa kemerdekaan karena apa? Telah diakui secara implisit oleh pembentuk undang-undang pada masa kemerdekaan. Yaitu oleh siapa? Presiden dan DPR. Dengan mencabut ketentuan-ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata dengan undang-undang. Misalnya, buku 1 kitab undang-undang hukum perdata tentang perkawinan. Ya, ini dinyatakan, ya, eksplisit dinyatakan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Buku 2, ya, terkait dengan tanah, ya kan, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ya, hipotek dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Artinya apa? Ini tadi ada ruang untuk melakukan penafsiran. Ya kan, ya? Boleh nggak misalnya keputusan presiden dicabut sama keputusan RT? Itu kan? Nggak bisa. Tapi rupanya apa? Kita bicara presiden dan DPR Indonesia, kita menyatakan mencabut ketentuan di dalam buku 1 yang terkait dengan perkawinan. Baru berpikir gitu ya. Oh, ini kalau begitu ya, pembuat undang-undang juga menganggap bahwa ya, kitab undang-undang itu adalah KUHP perdata itu adalah undang-undang. Boleh next? Dicabut, lanjut. Ya, karena kitab undang-undang dicabut dengan undang-undang, maka seolah merupakan pernyataan bahwa kitab undang-undang perdata adalah undang-undang. Ya kan, ya? Oleh karena itu surat edaran Mahkamah Agung tidak dapat mencabut ketentuan di dalam kitab undang-undang perdata. Yang dapat mencabut ialah keputusan hakim atau jurisprudensi. Tadi untuk menanggapi, itu dianggap sebagai living law. Ini sebetulnya apa? Menyitir pendapat yang dimukakan oleh Profesor Suryono Sukanto yang mengatakan bahwa BW itu diterima secara sosiologis. Prof. Suryono Sukanto, beliau itu adalah pakar di bidang sosiologi hukum. Beliau mengatakan seperti itu. BW itu diterima sosiologis oleh masyarakat Indonesia. Celakanya apa? Bisa kita bayangkan, ya. Coba kita berimajinasi kalau misalnya tidak ada BW di Indonesia, kira-kira apakah tidak terjadi kekosongan hukum? Itu ya. Ini lagi kita langsung aja bicara BW ya. Saya kasih contoh nih. Kalau syarat sahnya perjanjian itu apa sih? 1320. Salah satunya kan cakap ya. Kesepakatan cakap ya. Kita bicara kesepakatan antar pihak. Oke, jadi kan ada kesepakatan, kecakapan, kausa yang halal, hal tertentu sama kausa yang halal. Ya. Oke, cakap itu parameternya apa sih? Dewasa. Dewasa, tidak di bawah kemampuan. Oke. Kalau perempuan kan udah dicabut dengan SEMA 3 nomor 19. Udah cakap. Betul. Oke, dia cakap ya. Perempuan yang sudah menikah itu tetap dianggap cakap. Ya, karena apa? Itu dianggap kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang. Bukan sama ya, seimbang. Itu juga hati-hati tuh. Menggunakan kata seimbang itu, pembuat undang-undang itu sudah betul-betul mengantisipasi. Kalau kedudukannya sama, nanti dianggap laki-laki hamil. Itu nggak boleh tuh. Jadi pilihan kata itu jadi sesuatu hal yang fundamental. Nah,
Sekarang, tadi parameternya adalah usia dewasa. Ya, gitu, ini ada anak SD 10 tahun dia beli bakso. Gara-gara lapar, habis olahraga. Itu jual belinya gimana tuh? Bisa dimintakan pembatalannya atau batal demi hukum karena dia tidak masuk kategori cakap. Itu gimana tuh? Ya, tiba-tiba orang tuanya datang mengatakan, gitu kan ya, oh nggak bisa nih begini, kembalikan uang. Nggak bisa udah makan anak saya, masa ya begitu. Tapi ada apa? Juris itu pun juga tidak tutup mata. Ya, bahwa terhadap kondisi-kondisi tertentu maka dilihat ya kayak hakikatnya. Ini ontologis ini ya. Kenapa sih anak itu dia beli makanan itu? Kenapa sih dia beli bakso itu? Kan jadi permasalahan kalau misalnya anak 10 tahun tiba-tiba beli es kelas yang harganya 2 miliar. Itu nggak maksud. Ya, meskipun saya juga mendapati pada saat waktu melakukan audit BPPN gitu kan ya, saya memeriksa ada sebuah bank, ya ada anak baru umur 17, 18 tahun waktu itu dia baru bikin KTP, dia bisa pinjam uang sebesar 4 miliar. Ya, 4 miliar kalau misalnya kita setarakan ya. Kita setarakan dengan kondisi 4 miliar dulu dengan kondisi aktual sekarang itu kurang lebih ekivalennya itu 20 miliar. Jadi belum lagi dia kuliah dia bisa pinjam 20 miliar. Dia bisa. Berarti yang fundamental itu kesepakatan Pak, bukan soal status ya. Nah, dilihat dari tadi hakikat dari terjadinya kesepakatan itu. Ya. Intinya itu apa sih? Apa ada batas-batas toleransi kewajaran atau tidak sih gitu ya. Artinya hakikat dari dilakukannya transaksi itu yang menjadi faktor penting ya. Saya boleh kembalikan lagi deh. Ini terkait dengan masalah usia dewasa. Ada keseragaman nggak sih di Indonesia? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Perlindungan anak 18. 18. Kalau perkawinan 19. Perkawinan 19. DW berapa? 21. 21. Kalau Islam? Akil balik. Akil balik ya. Ya pada tergantung saat fisiologis. Betul, tergantung fisiologis karena pada saat itu dianggap bahwa sudah mumpuni untuk katakan seseorang sudah akil balik sebab pada saat itu dia boleh melangsungkan perkawinan secara fisiologis dan biologis sudah mumpuni gitu kan. Ya. Nah, itu kan ya. Ini kan timbul pertanyaan. Ini kalau misalnya SIM aja kita juga beda lagi. Polisi juga punya ada standar sendiri mengenai batas. Kan orang boleh mengendari mobil dianggap pada saat itu dia sudah memiliki ada kematangan psikologis ya untuk berkendara. Meskipun saya tahu kita ada anak SMP, anak SD nggak pakai helm dia jalan-jalan pakai motor jalan gitu, pusing tuh ya. Apa namanya? Tapi di situ ada parameter bahwa kalau di undang-undang lalu lintas mungkin usia dewasanya pakai di 17 tahun, kita nggak tahu. Nah ini standarnya kan silakan. Gitu ya. Nah, artinya apa? Pada saat saudara bekerja, ya, maka kalian harus melihat ya, teman-teman harus melihat bahwa ini kita mau pakainya apa? Waktu itu ada satu kejadian ya. Yang menangani adalah Pak Oce Kaligis yang terkait dengan ada salah satu syahid yang di Jawa Timur yang menikahi ada anak di bawah umur. Udah lama tuh kasusnya tuh, ya. Kemudian apa? Wah ini nggak bisa, akhirnya dipaksa untuk berpisah. Tapi itu yang pada saat pertama kali yang maju itu adalah apa? Lawyer yang mungkin saya nggak tahu siapa lawyer yang saya nggak kenal gitu ya. Tapi kemudian apa? Tiba-tiba masuk Pak Oce Kaligis. Pak Oce Kaligis mengatakan begini, gitu kan ya? Itu bukan perkawinan di bawah umur. Itu sah perkawinannya. Kenapa? Kalau yang satu itu sebelumnya dipakai apa? Undang-undang perkawinan. Nggak masuk. Ya kan ya? Usia dewasanya nggak masuk. Ya, karena waktu itu usia itu masih 16 tahun yang perempuannya. Gitu kan ya? Pak Oce Kaligis mengatakan tidak bisa, itu boleh. Karena apa? Di satu sisi gitu kan ya, secara biologis, hukum Islam gitu kan ya, udah melihat bahwa perempuan ini sudah mengalami haid. Tidak masalah untuk dinikah. Tapi pada saat dipisah gitu ya,
Apakah seseorang itu menjadi statusnya tidak dewasa? Tidak. Tidak dewasa. Benar aja. Ikut sama ketentuan dari putusan pengadilan, dihormati mereka berpisah, kemudian pada saat sudah masuk kategori usia dewasa, mereka menikah lagi. Oke. Boleh izin untuk dilanjut slide-nya? Oke. Ini tadi saya sudah berikan ya, apa namanya, sebagai contoh. Boleh dilanjut lagi? Nah ini dia, kita bicara ada rescinding dan reforming kalau misalnya apa, dari suatu isi undang-undang atau dogma itu tidak dipahami. Gitu kan ya. Dulu kan apa namanya, ya kalimat hukum lah gitu kan ya. Kalimat orang hukum itu kan memang apa ya, arkaik kalau kata bahasa Inggris gitu, hereinafter, therefore, above mentions gitu kan, itu kalimat-kalimat seperti itu ya. Nah, dulu kan ada di dalam konstitusi itu disebutkan ya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum versi amandemen, ya kan ya, jabatan presiden tidak tak terbatas. Itu kalimat hukum tuh. Sebetulnya jabatannya terbatas apa enggak sih? Ya, nih. Tetapi kemudian sesudahnya boleh dipilih kembali, tidak tak terbatas. Kan jadi ada standar ganda. Ya, nah kita mencoba untuk menggali esensinya sampai sejauh. Rekan-rekan, apa namanya? Kalau saya boleh katakan sharing ya, ini pengalaman dari saya. Ya, mustahil bagi rekan-rekan itu untuk bisa menguasai semua bidang hukum. Kembali saya tegaskan gitu kan ya. Saya aja nggak sanggup gitu nih. Misalnya katakan saya harus mengikuti ada peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah apa namanya hutan tanaman industri dari awal sampai sekarang. Aduh, saya nggak sanggup. Apalagi kalau misalnya kita lihat ada perdanya yang begitu banyak. Ya, jadi apa namanya dalam hal ini rekan-rekan saya harapkan untuk bisa katakan menggali minatnya itu sebetulnya ada. Ya, saya waktu itu berpikir adalah saya mengambil di bidang non litigasi. Saat saya mengambil bidang non litigasi pun juga tidak semua bidang non litigasi saya ambil. Ya, saya tidak paham mengenai apa namanya bidang perkebunan, saya nggak paham. Ya, nggak paham mengenai bidang perikanan, saya nggak paham mengenai bidang pasar modal. Meskipun secara apa namanya permukaan saya bisa ya. Tapi kalau misalnya hukum perdata, ya korporasi itu saya bisa, perjanjian saya bisa, ya, shipping saya bisa. Ya, ada insurance juga saya bisa. Tapi itu pun pada saat saya mempelajari itu materi-materi tersebut tetap harus baca terus, ya harus baca terus. Jadi apa namanya nggak pernah berhenti belajar, gitu ya. Jadi di sini artinya apa, supaya kita melatih diri kita. Oleh karena itu apa? Kalau boleh dibilang gitu kan ya, seorang juris itu pada saat kita bicara karir ya mungkin apa namanya kalau di pemerintahan memang ada masa kerjanya ya, jangka waktu apa usia pensiun. Tapi kalau misalnya bikin kantor sendiri gitu kan ya, yaitu apa namanya ada tuh kata pensiun, gitu ya. Justru dikarenakan jam terbang dan pengalaman itu yang menjadi guru terbaik, gitu ya. Bahkan apa namanya logika kritis seseorang itu jadi semakin teruji juga dikarenakan tadi. Ya, pengalaman dari membaca referensi, menganalisis, mengkritisi, dan kemudian juga istilahnya pada saat bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya aktual di lapangan. Ya, contoh lain deh, misalnya begini, saya katakan, ya, ini sebetulnya satu analogi terkait dengan kasus Jessica ya, yang tadi ditanyakan. Saya kebetulan dapat ide ini. Modal perseroan itu sebetulnya modal yang bagaimana sih? Ya, modal perseroan itu kan ada modal yang bersumber dari kekayaan yang dipisahkan dari pemegang saham. Betul? Ya, jadi kekayaan pribadi pemegang saham itu dipisahkan. Itu sudah jadi punyanya apa namanya PT. Karena PT itu adalah subjek hukum. Sampai sini bisa diikuti ya. Saya ini subjek hukum. Ya, saya bekerja di mana? Misalnya saya bekerja di UI. Ya, setiap bulan tuh saya terima uang dari UI. Setiap bulan saya terima uang dari. Pertanyaan saya gitu, itu uang UI apa uang saya?
uang saya kan, uang saya. Nah, itu konstruksinya itu sama. Jadi pada saat katakan PT itu diserahkan ada uang, gitu ya, itu bukan lagi uang si pemegang saham, itu adalah uang milik si subjek hukum itu. Sama seperti halnya kalau misalnya kalian setiap bulan itu menerima ada uang saku. Itu uang orang tua kalian apa uang kalian? Iya kan? Uang kita. Nah, itu dia kan, nggak bisa ditarik lagi kan. Nah, itu sebetulnya konstruksi subjek hukum di dalam badan hukum itu seperti itu. Pada saat sudah diberikan, itu udah bukan uang pemegang saham lagi, itu adalah uang si subjek hukum itu. Pemindahan hak milik pakai levering ya Pak, berarti Pak? Maksudnya itu? Iya, levering, penyerahan. Nah, tapi sekarang gitu ya, timbul pertanyaan, ya, itu kalau BUMN bagaimana? Ya, kenapa? Kan seharusnya pada saat negara sudah menyetorkan modal di sana, itu kan merupakan bagian kekayaan yang dipisahkan. Timbul polemik di sini. Ya. Dikit-dikit dikatakan kerugian negara, dikit-dikit dikatakan kerugian negara. Takutlah direksinya di sana kan untuk bergerak. Loh, itu kan sebetulnya udah bukan uangnya negara, tapi itu adalah uangnya perseroan. Betul? Nah, kemudian yang kedua apa? Itu ditekankan betul-betul bahwa itu adalah kekayaan yang dipisahkan. Siapa yang mengatakan begitu? Yang mengatakan Profesor Edman Raja Guguk. Ya, itu adalah kekayaan terpisahkan. Karena apa? Kita lihat PDDI, ya, PT Dirgantara Indonesia, dipilotkan. Ya. Pada saat PT DI dipilotkan, apakah pada saat itu secara serta-merta negara pilot? Tidak. Itu logika hukum lagi tuh. Ya. Pada saat PT DI dipilotkan, apakah dengan serta-merta otomatis negara Indonesia itu juga pilot? Tidak. Tapi kenapa orang itu ragu-ragu untuk mempilotkan PT-PT BUMN? Nah, ini lagi nih yang menarik nih. Profesor Jimli Asidiki bertukas. Nah, apa yang dikatakan oleh rekan saya Profesor Edman Raja Guguk itu 1000% itu betul. Itu merupakan kekayaan yang dipisahkan. Tetapi nah, ya, ada yang perlu diperhatikan bahwa BUMN itu didirikan juga untuk kantong-kantong strategis pemerintah. Kenapa? Tidak semua anggaran itu ya katakan apa? Bisa disajikan di dalam APBN. Ya, kalau misalnya ada terjadi bencana, ya kan pemerintah ambil dari situ, bisa juga. Ataupun misalnya ada satu hal terkait dengan masalah logistik, gitu, kita punya bulog ya, operasi pasar turun. Itu pada saat melakukan itu kira-kira apa? Apakah untung atau rugi? Bisa jadi itu rugi. Gitu kan ya. Jadi tidak ada orang yang bisa membedakan bahwa oke ini mana-mana BUMN merupakan kantong strategis negara, tapi di satu sisi ya BUMN didirikan juga dengan alasan strategis. Gitu kan? Itu yang harus kita perhatikan sehingga kita harus mencermati. Ini baru kulit ya. Saya mencoba untuk menyampaikan materi dalam konteks harian. Saya tidak mencoba untuk menggali dalam konteks filsafat ataupun teori ya dari hukum ya, karena nanti bagi saya gitu kan ya, coba kita pahami ini secara sederhana. Gitu ya. Nanti pada saat ini saya pengen naik kelasnya yang lebih kompleks, nggak apa-apa silakan. Nanti buku-bukunya itu masih banyak, ya. Terutama kalau misalnya nanti lanjut S2, S3 gitu kan ya. Aduh, itu nanti akan dikeramasin gitu tuh, gitu, untuk bahan. Gitu. Kenapa tulisannya begini? Coba baca buku ini. Itu. Boleh lanjut untuk yang berikutnya, slide berikutnya. Oke, ini tadi kekosongan hukum. Tadi saya sudah katakan untuk yang terkait dengan masalah hacker. Boleh dilanjut untuk slide berikutnya. Oke, ada interpretasi, ada analogi. Ya. Nah, ini dia. Ini menjawab tadi pertanyaan ya. Analogi itu melakukan penafsiran lebih jauh mengenai dari sisi ketentuan melakukan pencocokan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Misalnya bagaimana isi dari pasal 15.7 KUH Perdata yang berbunyi dengan dijualnya barang yang disewa. Sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan, kecuali bila diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Artinya apa? Kan ya? Si penyewa itu tetap masih bisa menikmati barang yang disewa. Katakan yang punya sewanya itu meninggal dunia, gitu.
Saya masih punya ada sewa 5 tahun. Oh, tunggu sampai 5 tahun selesai. Nggak bisa dibagi waris dulu, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Yang atur siapa? BW. Satu hal lagi. Ini sering saya pergunakan pasal ini, 1131. Segala kebenaran saya berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada sekarang maupun ada di kemudian hari dijadikan sebagai jaminan perutangan perseorangan. Begitu luar biasanya pemikiran orang untuk merumuskan satu pasal ini. Ya, benda hanya diklasifikasikan dari sifat, ya, dan benda hanya diklasifikasikan dari sisi eksistensi, gitu ya. Tapi mereka tidak menyebutkan objeknya itu apa. Tidak diatur objeknya itu apa. Coba kalau misalnya kita atur objeknya, wah nanti yang namanya gadget belum masuk nih, laptop belum masuk nih, tambahin lagi, amandemen aja tuh setiap tahun, gitu kan. Jadi logika hukum itu jalan. Dan luar biasanya lagi apa? Ya, itu dirumuskan jauh sebelum ada teknologi yang seperti kita nyam saat ini, yang kita nikmati saat ini. Ya, nah, justru di sini kita as a lawyer itu diminta untuk bisa melihat nih, ini ada kasus ini. Coba kita tarik deh. Ya. Ini seperti apa sih gitu kan ya, penafsirannya. Kemudian logikanya seperti tadi yang seperti sudah saya kemukakan, bahwa kalau misalnya orang membunuh itu belum tentu dia salah. Ya, bela diri aja kan masih ada PIH lagi. Ya. Apabila ternyata ada seseorang ya, di tengah laut gitu ya, ada pelampung, kapalnya karam, hanya bisa menopang untuk 5 orang, ya kan ya. Kemudian yang memperebutkan itu ada berapa? Ada 8 orang. Maka dipersilakan di antara mereka untuk berjuang untuk mempertahankan nyawanya itu, gitu, daripada nanti 8-8-nya meninggal. Ada begitu. Hukum. Itu hukum. Cuma permasalahan apa? Untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak belajar ilmu hukum gitu ya, mungkin nalarnya itu tidak dibekali dengan kemampuan untuk mencerna bahwa ini sebetulnya adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum. Mau kita sederhanakan lagi, bisa, ya. Sebetulnya pertemuan kita siang ini gimana sih? Apakah itu tidak merupakan adanya suatu hubungan hukum? Apakah ini bukan suatu peristiwa hukum? Ada hukum, cuma masalahnya kita itu melihat itu sebagai sesuatu hal yang rutin hari-hari. Kita tidak melihat itu sebagai sesuatu hal yang katakan ada masalah hukumnya. Saya diminta oleh teman-teman dari PLITS untuk menyampaikan materi di hari ini. Ya, saya menyatakan kesanggupan saya, itu kan? Itu udah sepakat loh, itu udah perjanjian. Ya, perikatan yang lahir karena perjanjian, bukan karena undang-undang. Ya, kalau misalnya katakan saya nggak bisa hadir gimana? 30 menit saya terlambat gimana? Saya masuk kategorinya one prestasi. Ya, nih. Kemudian apa? Saya tidak menyerahkan itu, double one prestasi, tidak menyerahkan materi. Celaka lagi saya. Ya, tiba-tiba pada saat proses ininya saya masuk, saya minta 30 menit lebih awal untuk diselesaikan. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat itu ada hubungan hukum. Ya, ada peristiwa-peristiwa hukum. Cuma kita tidak melihat gitu kan ya, bahwa ini sebagai ada suatu konstruksi hukum. Ya. Kita beli minum kita sebelum masuk kelas gitu ya, beli aqua 1 botol udah tuh kita pakai misalnya ada angkot gitu, itu sebetulnya udah ada hubungan hukum. Cuma kita tidak pernah mengamati itu sebagai hukum, dan celakanya begini ya. Pada saat saya mengatakan gitu kan ya, ini sederhana nih, ini rekan-rekan itu sebetulnya lebih senang kehilangan uang 2.000 atau kehilangan uang 100.000. Lebih ikhlas mana? Kehilangan 2.000 atau kehilangan 100.000? Tidak dua-duanya. Materi banget. Hilang dua-dua. Ya, dua-duanya. Oke. Tapi begini ya, seharusnya as a lawyer gitu ya, rekan-rekan itu balik bertanya kepada saya, uji gitu ya, 2.000-nya hilangnya berapa banyak? Hilangnya berapa banyak?
Pada saat dia bilang 2.000-nya hilangnya sampai ada 2 kontainer, ya saya mendingan kehilangan 100.000 satu lembar daripada kehilangan 2 kontainer. Tapi Pak, kalau kehilangan 2.000 untuk mendapatkan gudang emas nggak masalah Pak. Nanti saya belajar deh, nah, Japri ya di sini ya. Itu dapat ilmu Karena dari mana? ada pepatah kuno Cina Pak, buang perak mendapat emas Pak. Iya benar. Benar. Mas dapat apa, Bang? Bang Mas dapat apa tuh? Prinsip kayak ini aja, kayak orang Manado. Jual teri beli telur. Oh, benar. Tapi terinya banyak ya. Karena gini, ya saya kalau misalnya bicara mengenai saya beli bolpen ini 1 biji ya, kita hanya melihat dari 1 biji bolpen ini, ya. Kadang objek itu menipu, ya. Kalau misalnya kata ini gimana nih, bolpennya rusak, aduh udahlah malas lah, nanti panjang ceritanya nih. Lantas apakah kalau misalnya saya bicara untuk yang jual beli bolpen itu, jadi saya malas ngurus ya, untuk berhadapan dengan masalah hukum? Oh enggak dong, katanya. Logikanya kan berbeda kalau misalnya Pak, saya beli gitu nih 3 truk kontainer bolpen kayak begini, tiba-tiba 1 kontainer itu hilang. Beda hitungannya. Itu alasan kenapa Nike dulu dia punya pabrik di Indonesia, kemudian dia menutup di Indonesia. Ya, karena apa? Waktu itu pada saat mau dikirim gitu nih, mau shipping, ya diketahui apa? Ya itu nggak tanggung-tanggung, 10 kontainer hilang, sepatu hilang loh. Malas daripada bisnisnya di Indonesia begini, kepastian hukumnya juga nggak jelas. Adalah ini saya hengkang dari Indonesia. Oke, jadi nanti saya pengen tahu tuh gimana caranya untuk uang 2.000 bisa dapat emas. Next, silakan. Oke, analoginya ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Boleh kita dilanjut? Silakan. Oke, logical fallacy. Logical fallacy itu sebetulnya bahasa populer itu apa? Sesat pikir. Ini ada sesat pikir. Jadi istilahnya sesat pikir itu sebetulnya apa namanya? Kenapa sih? Ini kenapa timbul sih gitu nih. Pertama itu ya kan ya, kita bicara mengenai referensi yang dijadikan dasar itu sangat dangkal. Ya. Referensi yang dijadikan itu sebagai dasar itu terlalu dangkal sehingga apa namanya kita tidak bisa menggali sebetulnya secara ontologis ya, secara hakiki itu sebetulnya artinya itu apa ya. Ini sangat apa namanya sangat filosofis sekali ya. Apa namanya saya nggak tahu apa namanya, ada satu hal-hal yang di luar ada peristiwa yang di luar nalar gitu kan ya. Kalau saya gitu kan ya diskusi sama teman-teman yang litigasi itu, saya mengatakan itu kalau perkara litigasi yang diributin cuma 200 juta gimana sih? Gitu. Aduh nggak usah lah, nggak usah ke pengadilan deh. Gitu nih. Kenapa? Itu ongkos lawyer itu lebih mahal daripada yang disengketain. Cobalah kita bikin mereka damai aja. Misalnya balik duit 100 juta juga sebetulnya udah inilah hitung-hitungnya 100 juta aja ongkos berantem. Itu bahasa sederhana ya, hari-hari, bahasa warung kopi. Tapi juga ada orang yang mengatakan begini, gitu nih, dia ruginya itu cuma sekitar 50 juta, gitu nih. Kemudian apa? Oke, kita nanti apa namanya ketemu di pengadilan gitu nih, dan dia tidak mempermasalahkan terkait dengan berapa jumlah uang yang akan dia keluarkan untuk biaya di pengadilan itu. Nah itu saya juga kadang agak bingung ya. Tapi di sini nggak bicara mengenai kesalahan sesat pikir ya, tidak. Ya, tapi ada logika-logika yang kadang kita agak sulit ya. Dan hukum itu juga menarik pada saat dikatakan bahwa hukum adat itu adalah hukum tidak tertulis. Apakah itu logical fallacy? Enggak. Tidak. Padahal apa kita tahu bahwa hukum itu ada yang tertulis ya. Maksudnya di atas daun lontar, di atas prasasti gitu nih. Itu ada gitu nih. Hukum adat itu kan ada begitu.
Apakah itu termasuk sifat pikir? Nah, apa namanya? Saya boleh kasih contoh begini, sesat pikir itu contoh yang paling sederhananya adalah MOU, Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding itu orang Indonesia menganggap itu perjanjian. Padahal bukan, salah itu. Salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena MOU itu kan sebetulnya konstruksi dari common law system. Ya, common law system dulu apa? Dia nggak bicara ada undang-undang yang berlaku. Jadi apa? Untuk membuat suatu perjanjian, dia harus membuat sebuah konstruksi perjanjian yang begitu kompleks sehingga tidak luput satu hal pun yang tidak diatur dalam perjanjian itu. Ya, detail dia bikin perjanjiannya. Tetapi pertanyaannya gitu kan ya, pada saat apa namanya mereka akan melakukan bisnis itu gitu kan ya, akhirnya apa? Udah tolong bikin MOU dulu deh supaya kita secara moral kita terikat. Ya, kita sama-sama bikin bisnis, tapi nanti kita perlu waktu berapa? 3 bulan kan, 6 bulan untuk bikin perjanjian ini gitu ya. Nanti dari bisnis tim operasional, marketing sama legal itu ketemu dari 2 perusahaan itu. Dirumuskanlah untuk waktu 3 bulan. MOU itu umurnya pendek. Tapi kalau di Indonesia gitu kan ya, ternyata Pak MOU itu perjanjian. Celaka tuh. Ya. Di dalam MOU itu sebetulnya apa? Isinya itu tidak ada yang mengatur. Pihak satu wajib untuk menyerahkan barang ini pada tanggal sekian. Pihak kedua wajib untuk membayar sejumlah sekian. Apabila tidak terjadi ini, maka akan terjadi peristiwa prestasi. Apabila ini penyelesaian sengketa, tidak ada seperti itu. MOU cuma mengatakan bahwa pihak pertama adalah ini, pihak kedua adalah ini, pihak pertama dan kedua apa namanya memiliki ada kesamaan apa namanya visi untuk membangun bisnis misalnya di Indonesia gitu atau misalnya di Amerika. Kemudian untuk merealisasikan bisnis ini maka kedua belah pihak itu apa namanya akan membuat sebuah perjanjian. Kedua belah pihak ini nanti akan membuat perjanjian nanti yang dijadwalkan gitu ya 3 bulan lagi akan selesai. Isinya sesederhana itu aja, tidak ada hak dan kewajiban. Itulah sejatinya MOU. Coba kalian baca lagi. Jadi rupanya Pak, selama ini pada saat kalian baca MOU ada isinya kewajiban, itu orang Indonesia salah kaprah tuh. Sesat. Ya. Dia ada falasi tuh. Ya. Ya, di situ ada falasi. Nah, tapi sekarang ya, orang Indonesia boleh nggak bikin MOU? Boleh. Kalau memang yang pertama isinya Pak tidak memuat hak dan kewajiban. Satu. Kemudian yang kedua apa? Kalau mitra usahanya itu ya ataupun pihak yang menandatangani MOU salah satunya itu adalah pihak asing. Pihak asing itu kan nggak tahu hukum Indonesia, kita nggak tahu hukum mereka. Ya, kita nggak tahu bagaimana bisnisnya itu seperti apa. Boleh saya katakan begini ya, MOU itu seperti tunangan. Ya, ini analogi ya. MOU itu tunangan gitu. Pada saat misalnya katakan tunangannya bubar ya nggak ada bicara harta gono gini. Tapi pada saat misalnya apa kita bicara perkawinan gitu kan, perkawinan bubar, oh kita bicara harta gono gini nggak bisa berlaku. Oke, jadi saya sudah jelaskan ya logical fallacy. Saya berikan contoh yang paling sederhana itu MOU. Jadi nanti teman-teman silakan gitu kan ya apa namanya. Apakah misalnya katakan saya berpikir gitu, saya berpikir sebagai posisi kreditur saya salah gitu, pada saat berhadapan dengan lawyer dari sisi debitur? Tidak. Kenapa? Kita lihat dulu gitu ya. Karena perspektif pandangnya itu beda. Otomatis logikanya juga berbeda. Ya. Kapan kita tahu ya? Kita tahu itu kenapa? Ya kita tahu karena referensi bacaan kita juga begitu banyak. Gitu ya. Why is it happening? Nah, kadang apa namanya agak sulit juga. Ya, agak sulit. Kadang apa namanya? Apa ya? Tahu itu kan Vicky kan? Vicky yang apa namanya pembawa acara yang kadang ngomong bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Gitu. Ya begitulah gitu ya. Logical fallacy itu boleh saya tekankan bahwa itu tidak melulu ya datang dari orang awam. Ya, tidak melulu datang dari orang awam. Tetapi juga
bisa berasal dari orang-orang cendekia gitu ya. Tetapi yang saya nggak tahu motivasinya apa. Ya. Saya nggak tahu motivasinya. Contoh. Ini kan ada dekret presiden ya, yang waktu itu Bung Karno kan. Tapi juga ada dekret presiden waktu zaman pemerintahan Presiden Gus Dur. Gitu kan ya. Waktu itu yang mengatakan, oke silakan Bung Karno nyatakan ini sebagai dekret negara dalam keadaan darurat. Ya. Not statoreh. Gitu kan ya. Keluar karena apa? Waktu itu ada PRI Permesta, ada PKI, ada pemberontakan lah, kemudian macam-macam akhirnya muncul dekret itu. Tapi pada zaman pemerintahan Gus Dur gitu, ada seorang sarjana yang mengatakan bilang ini dekret. Gitu ya. Ini timbul pertanyaan kita sebetulnya dekret ini untuk menyelamatkan negara atau menyelamatkan individu. Itu kan? Di situ ada falasi nggak, gitu kan ya? Silakan kalian pikirkan sendirilah. Itu contoh kasusnya sebetulnya banyak, ya. Contoh kasusnya itu begitu banyak. Jadi tidak melulu itu datang dari orang awam, tapi juga bisa datang dari orang cendekia, dari praktisi, dari siapa. Ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kalian itu mencoba untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap hal tersebut. Boleh dilanjut, tolong. Oke, ya. Di sini sebetulnya apa? Kita bicara mengenai database, ya. Kita bicara mengenai masalah logika hukum kita tuh bisa terbentuk gitu ya, dikarenakan kita memiliki ada begitu banyak referensi bacaan. Ya, dulu pada zaman Undang-Undang 195, gitu ya, itu kan ada perdebatan. Sebetulnya kedudukan yang paling tinggi siapa sih di dalam PT itu? Ya, Undang-Undang 195 itu ada dua perdebatan. Ya, yang satu itu mengatakan bahwa rapat umum pemegang saham itu memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Ya, tapi kemudian ada satu rezim lagi yang mengatakan apa? Enggak, kedudukan mereka sama kok. Gitu ya. Nah, yang mengatakan kedudukan yang paling tinggi apa? Sebab gitu di dalam rapat umum pemegang saham itu boleh menentukan apa saja terhadap perusahaan. Ya, jadi sentrum kekuasaan itu ada di pemegang saham. Tapi kemudian ada satu lagi pemikiran bahwa apa? Oh ini tidak demikian. Tapi kedudukan mereka kolegial. Kenapa dikatakan kolegial? Begini, ya. Direksi punya fungsi untuk mengurus. Oke? Direksi punya fungsi untuk mengurus. Kemudian komisaris memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan. Ya. Lantas, rapat umum pemegang saham itu apa fungsinya? Ya, fungsi yang tidak dimiliki oleh direksi dan fungsi yang tidak dimiliki oleh komisaris. Itu diambil oleh siapa? Oleh pemegang saham. Melalui apa? Melalui rapat umum pemegang saham. Sehingga untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu di dalam Undang-Undang 40 2007 itu jelas diatur. Ya. Nah, di sini kita perlu untuk mengetahui ya bahan hukum apa, polanya gitu ya. Zaman sekarang udah lebih enak gitu ya, karena secara online kalian sudah bisa mendapatkan peraturan perundang-undangan. Bahkan pada saat kalian melakukan penelusuran literatur gitu ya, saya punya pertanyaan sederhana sama teman-teman nih, ya. Yang benar itu tulisannya otentik apa autentik sih? Otentik. Otentik. Oke. Coba sekarang cek di Eklis. Ya, cek di Eklis, dia punya database undang-undang dan peraturan. Ya, ternyata apa? Di peraturan dan perundang-undangan di Indonesia gitu, ada yang menulis otentik dan ada yang menulis autentik. Jadi kita pun juga tidak memiliki satu keseragaman. Apakah itu termasuk kategori falasi atau kalau otentik mungkin dipengaruhi oleh apa? Gaya Belanda. Tapi kalau autentik itu dipengaruhi oleh gaya apa? Gaya Amerika. Boleh minta tolong dilanjut? Silakan.
Oke, klasifikasi bahan hukum. Nah, kita ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ya, ini merujuk pada kekuatan mengikat suatu bahan. Ya, apa namanya? Kita punya novel ya. Novel itu misalnya apa? Laskar Pelangi itu ada berapa buku. Ya, tapi dia tidak memiliki kekuatan mengikat. Ya, cuma tadi sebelum kita mulai sesi ini, panitia mengeluarkan ada peraturan. Selama mengikuti acara ini harus menggunakan pakaian yang rapi, harus on cam, tidak boleh ada yang merokok, tidak boleh ada yang bermabuk-mabukan, tidak boleh sambil ini. Itu kan aturan semua. Terus kalau misalnya nggak dipatuhi gimana? Ya, bisa aja nanti sertifikatnya nggak dapet. Nih makanya saya takut ya sama Mbak Lulu. Kalau misalnya ada apa-apa sertifikat saya nggak dapet ini. Gawat nih. Ya, nah, karena apa? Bahan hukum primer itu memiliki tingkat kekuatan mengikatnya itu jauh lebih kuat. Tulisannya sama seperti naskah bahasa Indonesia yang lainnya. Pada umumnya mau di majalah kah, mau di koran kah, mau di artikel kah. Tapi ternyata apa? Pada saat dia dikeluarkan di dalam bentuk lembaran negara, itu ternyata berbeda efeknya. Tiba-tiba tulisannya ada SKD kan, waduh, celaka urusannya. Apalagi pada saat surat pengantar dari teman-teman peneliti yang tanda tangan, dia merinding saya jadi. Jadi saya harus ini, gitu ya. Saya harus gitu ya, karena beliau yang meminta saya untuk mengisi acara ini, gitu ya. Kemudian kalau sekunder apa? Dia lebih rendah lagi, gitu ya. Misalnya apa? Ya kita bicara ada pendapat para ahli, gitu kan ya. Ataupun misalnya putusan pengadilan. Kalau tersier misalnya apa? Ya tadi informasi yang terkait dengan data-data penunjang. Misalnya informasi mengenai stem cell, ya, mengenai ada aspek medis dan lain sebagainya, gitu ya, perlu diketahui, gitu ya. Karena hal-hal tersebut itu yang kemudian dijadikan sebagai parameter untuk istilahnya apa? Kita dalam bekerja, ya. Nah, jadi nanti boleh disampaikan bahwa kata-kata Mr. Indirecten itu disematkan kepada diri rekan-rekan sekalian itu karena bukan apa-apa, ya. Teman-teman itu memiliki kemampuan untuk menggunakan pasal di dalam undang-undang itu, ya. Pasal di dalam undang-undang itu istilahnya yang tadinya itu cuma sekedar kata-kata gitu ya. Tapi di tangan teman-teman itu bisa jadi duit. Ya, bisa jadi istilahnya apa? Menjunjung, membela keadilan. Gitu ya. Membela keadilan. Ini sebelum saya mulai sesi ini gitu kan ya. Saya ada baca artikel gitu ya. Tulisan yang Prof Yusril itu ditilang. Ya, Prof Yusril ditilang. Waktu itu pada saat ditilang gitu kan ya. Disetop sama polisi. Prof Yusril mengatakan, salah saya di mana Pak? Oh Bapak ini tadi melintas di jalan itu dan kemudian melanggar marka jalan. Prof Yusril mengatakan, ini logika lagi nih, logika. Saya tidak ada melanggar marka jalan. Oh Bapak melanggar Pak di situ. Tetapi marka jalan di situ putus-putus. Artinya apa? Saya boleh mengambil jalan itu. Kenapa? Putus. Kecuali kalau misalnya marka jalan itu lurus. Saya tidak boleh mengambil jalan seperti itu. Ya udah kalau misalnya kondisinya seperti Bapak harus menghadiri sidang deh. Hadir sidang. Diceritakan bahwa ada calo ini dan segala macam gitu ya, bayar 50.000 kasus selesai. Itu bilang ya saya tunggu sidangnya jalan. Ya, kemudian pada saat itu kan itu sidang cepat ya. Kemudian Pak Yusril menolak untuk menyatakan salah di hadapan hakim. Tidak mau menyatakan salah. Saya nggak salah kok, marka jalannya begini. Sidang ditunda. Pertemuan yang berikutnya panggil polisinya. Polisinya dipanggil, kemudian apa? Yang datang 2.
Pak Yusril bilang, waktu saya ditilang nggak ada polisi, ini cuma satu aja dia. Akhirnya karena nggak terima, masuk Mahkamah Agung. 8 tahun nggak selesai, ya nggak diputus. Tapi kemudian apa? Pak Yusril jadi menteri. Ya, Prof Yusril jadi menteri Kumham, kemudian apa? Di situ dipisahkan. Oke, ini antara nomenklatur dari apa eksekutif dengan yudikatif. Ya. Kemudian Prof Yusril akhirnya dimenangkan dalam kasus itu. Tapi Prof Yusril mengatakan, kalau misalnya saya meyakini bahwa saya benar, maka saya akan tetap bertahan pada kebenaran itu. Apalagi kalau misalnya kita bicara hukumnya itu memang seperti itu. Ya, jadi hal-hal semacam itu patut kita pertimbangkan. Nah, saya punya pertanyaan. Kalau undang-undang yang sudah dicabut, dia masih punya kekuatan mengikat nggak? Undang-undang yang sudah dicabut, dia masih punya kekuatan mengikat atau tidak? Nah, ini kita harus hati-hati nih, ya. Teman-teman hati-hati ya, kalau undang-undang yang sudah dicabut itu dia masih punya kekuatan mengikat. Ya. Ya. Karena begini. Ya. Ini terkait ya. Tadi kan dia termasuk kategorinya bahan hukum primer kan. Ya. Saya pernah waktu itu diminta untuk membuat legal opinion terkait dengan masalah status perkawinan. Oke. Pasangan suami istri ini dulu hidup ya di tahun 40-an ya, pada zaman revolusi Indonesia, tinggal di Semarang. Ya, suami itu ada keturunan India, istrinya itu orang Semarang, kemudian mereka hijrah ke Hong Kong gitu ya. Tapi meninggalkan ada aset di Semarang. Nah, kemudian pada tahun 2010 gitu kan ya, kurang lebih ahli waris itu datang mengatakan bahwa saya akan saya itu akan mengurus hak waris saya karena diketahui bahwa kakek kami itu punya ada aset di Semarang. Gitu kan? Nah, sekarang kan yang mesti pertanyakan apakah perkawinan kakek neneknya itu sah kan? Ya, neneknya jelas warga negara Indonesia. Tapi sekarang apakah boleh saya katakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kakek dan neneknya itu telah sah menurut ketentuan Undang-Undang 1 tahun 74? Tidak. Tidak. Ya, artinya apa? Mereka menikah tahun berapa? Tahun 40-an kan? Saya harus buka lagi ketentuan hosinya seperti apa, gitu kan ya. Ketentuan yang terkait dengan masalah perkawinan campur itu seperti apa. Buka lagi gitu. Artinya meskipun itu sudah dinyatakan tidak berlaku dikarenakan sudah ada Undang-Undang 174, saya harus buka referensi itu. Karena pada saat itu Undang-Undang 174 belum berlaku, maka yang mengikat itu adalah undang-undang yang dicabut. Ya. Jadi ini hal-hal yang mesti diperhatikan oleh teman-teman ya. Nah, Oke, next. Saya boleh ini? Oke, nah ini prinsip penting dalam memahami konstelasi peraturan perundang-undangan, terutama pada saat teman-teman ingin mencoba mengetahui gitu bagaimana cara untuk menggali secara induktif dan deduktif terhadap permasalahan ya. Misalnya yang satu gitu ini satu undang-undang yang dia tingkatnya misalnya satu konstitusi, yang satu tingkatannya undang-undang. Jadi yang satu itu lebih superior, yang satu itu lebih inferior. Yang lebih spesialis itu apa? Misalnya katakan undang-undang PT, dia lebih spesialis dari apa? Dari kitab undang-undang hukum perdata. Ya, lex posterior itu mana yang lebih prioritas dibandingkan dengan yang tidak prioritas. Itu ya. Nah, itu yang dijadikan sebagai suatu referensi pada saat kita bekerja. Next, silakan. Beberapa hal yang penting dalam melakukan penulisan literatur yang efektif di internet ya. Ketahui secara spesifik informasi yang ingin diketahui ya. Gunakan search engine ya, untuk menghindari waktu percuma kita bicara dengan milis, elektronik ya. Ataupun ya seperti
dia layanan seperti ini ya, seperti ada hukum online salah satunya gitu ya. Eklis juga dia menyediakan ada seperti ini ya. Juga mungkin nanti ada situs-situs lain yang juga memberikan layanan yang sama gitu ya. Dan itu kalau saya pernah waktu itu melakukan riset ya terkait dengan ada POJK. Menariknya waktu itu ini udah lama sih, ya udah lama, ada kurang lebih sekitar 10 tahun. Pada saat saya membuat legal opinion itu kan dini hari, gitu, jam 2, jam 3 gitu nih. Linknya ada. Saya klik itu nggak bisa akses, terus nggak bisa akses gitu ya. Karena permasalahan hukumnya itu memang saya memerlukan jawaban itu ya yang ada di dalam POJK tersebut. Tapi itu eksklusif dikelola oleh OJK, tidak di pihak mana-mana gitu ya. Nggak bisa, akhirnya udahlah saya nyerah deh, saya tidur deh gitu ya. Saya iseng-iseng pagi saya klik gitu, kebuka ya. Rupanya Pak, saya baru sadar, oh ternyata servernya itu kerjanya nggak 24 jam, dia kerjanya office hour. Dulu pengalaman saya kayak begitu tuh, jadi menarik ya. Oke, next silakan. Oke, kalau misalnya mau diskusi dengan saya lebih lanjut, silakan. Ini ada kontak saya, ada email saya.